apa sih mental health ya? Jadi mental health itu, ini maaf saya dalam bahasa Inggris ya. Jadi mental health itu adalah kondisi seseorang terkait dengan psikologi, kondisi psikologi dan emotional well-being. Emotional well-being ya. Jadi psikologis dan emotional well-being. Nah, emotional well-being itu seperti apa sih gitu ya? Emotional well-being, jadi kalau kita ngomong emosi, ada yang bilang tuh laki-laki sama perempuan lebih peka mana emosinya? Perempuan. Oh, bilang langsung perempuan. Dia nggak mau bertanggung jawab. Aku nggak peka gitu ya. Kamu kan peka ya, aku nggak tahu gitu ya. Nah, ada studi yang menyebutkan bahwa sebenarnya emosi itu macam-macam. Emosi itu levelnya itu macam-macam. Ada yang peka terhadap emosi, ya, ada yang mampu mengekspresikan emosi. Kepekaan emosi itu nggak ada bedanya laki-laki dengan perempuan. Ya, studi menunjukkan. Ya. Tapi ekspresi emosi itu memang wanita yang lebih jago ketimbang laki-laki. Ya mungkin karena ada faktor sosial budaya juga ya. Nah, ketika ngomong emotional well-being, ya, kesejahteraan emosional gitu ya, apa yang paling penting adalah kita mampu mengenali kondisi emosional kita. Itu penting ya, kondisi emosional kita. Nah, sampai situ sudah bagus ya. Yang kedua adalah syukur-syukur Anda bisa mengatasinya ya. Tapi kalau tidak bisa mengatasinya, paling enggak Anda tahu kepada siapa, dengan siapa saya meminta pertolongan. Itu sudah paling bagus ya. Nah, kadang-kadang seperti ini, mungkin ada kejadian baru saja ketika ujian. Kita tidak membedakan emosi, kondisi emosi, yang kadang-kadang itu kemudian kebawa. Ya. Ada yang tahu bedanya kecewa sama sedih? Kecewa sama sedih, bedanya apa? Kalau Anda, ini sambil Anda flashback ya. Saya kecewa ketika siapa? Ketika gimana? Saya sedih ketika apa? Anda ketika ditinggalkan orang yang disayangi, misalkan meninggal dunia atau itu, Anda merasa sedih apa kecewa? Yakin gak ada yang kecewa? Oke. Kalau Anda ujian nilainya nggak maksimal, Anda sedih apa kecewa? Kecewa. Oke. Nah, bedanya apa sih sedih sama kecewa? Anda bisa dengan lantang sedih, kecewa, berarti tahu bedanya dong. Sedih kalau, atau kecewa kalau usahanya nggak maksimal. Ada lagi. Kalau usahanya, aku usahanya udah maksimal kok. Tapi hasilnya nggak baik. Usahanya maksimal tapi hasilnya nggak baik, berarti nggak sesuai dengan harapan. Berarti kuncinya kecewa itu adalah ada harapan. Kalau sedih kan nggak ada harapan. Kan nggak mungkin kita berharap orang-orang hidup selamanya toh. Ya toh. Jadi kalau orang meninggal ya sedih oke, tapi kecewa ya memang seharusnya seperti itu gitu ya. Kecewa berarti ada harapan tertentu. Nah, sehingga kemudian bagaimana agar kita tidak kecewa adalah kita harus melihat apakah harapan kita sudah rasional, sudah sesuai dengan apa yang bisa kita capai gitu ya. Nah, itu kemudian ketika kita memahami hal itu, kita menjadi lebih well-being-nya ada di situ. Kita bisa memahami emosi kita. Nah, kemudian kenapa mental health ini penting? Apa sih pentingnya mental health? Yang pertama adalah kita bisa menghandle stres. Nah, stres itu adalah, nah kalau orang bilang kan stres itu mesti negatif. Padahal stres itu enggak selalu negatif ya. Stres itu adalah fenomena netral. Stres itu terjadi ketika beban yang kita hadapi lebih tinggi, lebih besar daripada kapasitas kita ya. Dan itu berlaku untuk apa saja. Kalau misalkan Anda suka makan apa, nasi goreng satu piring gitu ya, kemudian Anda biasanya makan tuh setengah jam gitu ya, kemudian tiba-tiba Bu ini bilang, kamu tak kasih nasi goreng sepiring, kamu habis dalam waktu 5 menit, kalau enggak nilaimu B. Wah, Anda stres itu gitu? Padahal kan Anda senang nasi goreng, tapi biasanya Anda makan 20 menit ya, kok tiba-tiba suruh 5 menit. Kan di luar dari kapasitas maksimal Anda ya kan. Jadinya kemudian Anda mengalami stres. Nah, jadi tanda-tanda stres itu biasanya apa? Detak jantungnya bertambah kencang, nafasnya memburu gitu ya,
lupa lapar gitu ya. Stres itu kan biasanya kadang-kadang nggak ingat Anda lapar, pokoknya mikirin hal itu diulang-ulang terus ya. Dan kemudian kadang-kadang timbul apa namanya sakit-sakit yang tidak jelas, kok tiba-tiba sakit perut itu apa, padahal makannya biasa-biasa aja gitu ya. Itu biasanya stres ya. Nah, ketika tubuh itu tadi ya, detak jantung lebih cepat, nafas memburu, ini adalah kondisi sebenarnya kondisi netral ya. Nah, ada kalau orang-orang yang kesehatan mentalnya bagus, orang-orang itu akan menganggap hal itu sebagai hal yang oke, berbeda, tetapi tidak mengancam ya. Tapi orang-orang yang kesehatan mentalnya rendah akan menganggap hal itu sebagai ancaman. Waduh, bentar lagi aku sakit, sakit beneran gitu ya. Ya. Ada satu studi yang dilakukan oleh namanya Kelly McGonigal. Dia adalah psikolog kesehatan di Stanford University. Dia melakukan eksperimen dengan 3 kelompok subjek. Kelompok yang pertama, kelompok yang tidak dibikin stres. Kelompok yang kedua, kelompok yang dibikin stres, tapi dia bilang bahwa kalau Anda merasakan deg-degan itu nggak apa-apa, itu darah Anda memompa supaya Anda menjadi lebih baik lagi ya. Itu Anda kayak dipersiapkan untuk berjuang. Jadi yang kelompok 2 dibikin stres tapi dibilangin bahwa itu nggak apa-apa, itu positif. Nah, kelompok ketiga dibikin stres dan bilang bahwa kamu kalau deg-degan bentar lagi kamu sakit. Nah, itu dilakukan selama 1 bulan full kayak gitu, dikasih percobaan seperti itu terus itu ya. Kemudian bulan kedua, ketiga kelompok itu diukur kardiovaskularnya, kesehatan jantungnya, untuk melihat apakah 3 jenis perlakuan itu akan menyebabkan profil kesehatan yang berbeda-beda. Nah, ternyata dari 3 kelompok itu yang paling bagus kesehatan jantungnya adalah kelompok nomor 2. Kelompok yang mengalami stres tetapi menganggap stres itu positif. Bahkan lebih bagus daripada kelompok 1 yang nggak pernah mengalami stres. Wah, apalagi yang mengalami stres dan menganggap stres itu berbahaya. Jadi kalau dia bilang stres itu hanya berbahaya kalau kita menganggapnya berbahaya. Nah, orang-orang yang kesehatan mentalnya tidak bagus, dia akan melebih-lebihkan hal itu. Hal kecil jadi kayak ancaman, kayak akhir dari dunia gitu ya. Nah, ini yang kemudian hal kecil atau hal yang biasa-biasa saja menjadi hal yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah relate to others ya. Orang yang kemudian ketika sehat mentalnya baik, maka dia akan mudah saja berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi kalau ada temannya mungkin nggak sengaja ejek-ejekan, kalau saya mau ini kan sebenarnya ejek-ejekan ya. Yuk kita nggak sakit hati, kita sama-sama ya kayak gitu ya. Jadi yuk nggak apa-apa lah diketawain ya. Memang kita harus perfect, nggak juga kan. Nah, jadi kita santai gitu ya. Nah, yang ketiga make choices. Orang-orang yang kesehatan mentalnya bagus, dia akan bisa berpikir logis. Dia akan bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kalau orang-orang yang kesehatan mentalnya tidak bagus, maka keputusannya biasanya jangka pendek, emosional, subjektif. Nah, ini adalah kemudian pentingnya kesehatan mental ya.